Ini sudah ada beberapa pertanyaan Dok Joko terkait dengan materi hari ini di kolom chat. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin menawarkan dulu apakah ada kolega sekalian yang ingin bertanya dengan open mic, dengan langsung berinteraksi dengan Dr. Joko. Saya berikan kesempatan, monggo kalau ada yang ingin bertanya langsung. Kalau belum, mungkin sambil kita menunggu, ini saat ada pertanyaan yang sudah disampaikan oleh beberapa peserta, Dr. Topas mungkin bisa dibantu. Ya, yang pertama dari Dr. Chandra Wijaya. Dr. Chandra Wijaya bertanya seperti demikian, Dr. Joko, apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka untuk mendukung pengembangan upaya breeding ini? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang keduanya, apakah ada role model yang bisa dijadikan contoh untuk pengembangan breeding siska yang telah benar-benar berhasil? Monggo Dr. Joko, mungkin bisa kita mulai dari pertanyaan yang pertama dulu. Oke. Mungkin bisa ditampilkan lagi, nggak apa-apa, saya jawab sambil lihat pertanyaannya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Chandra ya. Jadi apa yang dilakukan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan breeding? Pemerintah pusat sebenarnya dalam hal ini menjadi fasilitator ya, fasilitator memberikan fasilitas, kemudian kebijakan dan segala macamnya. Nah, memang yang paling penting sebenarnya pengembangan breeding ini entah itu dilakukan oleh smallholder, kemudian oleh company ataupun yang lainnya, ini koordinasi sebenarnya. Hubungan yang baik antara pemerintah dengan pelaku-pelaku ini. Walaupun kadang mungkin ada keterbatasan pemerintah, keterbatasan pemerintah untuk masuk ke dalam breeding ini. Namun beberapa memang supporting yang dilakukan pemerintah. Ya, kalau di tempat kami contoh salah satunya di Balai Veteriner Lampung itu melakukan surveillance, identifikasi penyakit dan segala macamnya. Ini salah satu bentuk dari pemerintah, dalam ini Kementerian Pertanian seperti itu. Saya nggak berbicara dalam kapasitas pemerintah pusat, tapi memang yang kami lakukan salah satunya contoh di Balai Veteriner Lampung itu pendampingan terhadap identifikasi penyakit salah satunya itu, kemudian memetakan penyakit itu, kemudian yang berikutnya saya yakin kontribusinya cukup banyak, walaupun mungkin secara ini antara puas dan tidak puasnya tergantung masing-masingnya. Contoh pelayanan vaksinasi, kemudian kemarin juga untuk breeding itu pemerintah dari 2015 kalau nggak salah sampai ke COVID kemarin, pendampingan ke penanganan gangguan reproduksi itu cukup masif di semua daerah di Indonesia seperti itu, dan sebenarnya itu cukup baik untuk meningkatkan angka kepentingan nasional, populasi nasional dengan program-program seperti itu. Sekarang ada PMK, ada LSD itu juga memberikan vaksinasi dan segala macam cukup baik. Bagi mungkin sebenarnya secara nyata pun di beberapa tahun terakhir ini pemerintah cukup memberikan peran, salah satunya memberikan bantuan ternak. Satu kelompok itu ada 20 ekor sapi siap kawin dan segala macamnya dibagi ke peternak-peternak yang kalau memang dikelola dengan baik, saya yakin meningkatkan produksi. Memang tujuannya pertama adalah meningkatkan populasi, yang kedua meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dua hal ini tidak boleh terpisahkan. Kalau meningkatkan populasi tapi peternak tidak sejahtera, ya tidak tercapai. Apalagi yang kedua, kalau tidak meningkat populasinya peternak sejahtera, barangkali begitu dibagi sapinya bisa langsung dijual kan, seperti itu. Itu salah satu peran-peran dari pemerintah. Saya juga yakin pemerintah punya peran-peran yang lain, walaupun mungkin hal-hal yang lain, kebijakan dan segala macamnya kadang ada perselisihan, ada segala macam, ini tingkat atas monggo. Tapi kalau yang disampaikan expert kemarin di pembicara kami, di pembicara ketika minggu kemarin ada kuliah umum, memang hubungan antara pemerintah dengan pelaku usaha itu kadang ngeri-ngeri sedap seperti itu.
Tetapi dengan berjalannya waktu segala macam, oke lah, ya udahlah, kita mengikuti pemerintah seperti apa untuk menyetabilkan harga, ya kita bantu untuk menstabilkan harga dengan mengadakan membesarkan sapi-sapi impor dan segala macamnya. Nah, kalau mungkin memang harus mengembangkan sapi-sapi breeding, ya memang harus ada peran nyata seperti itu. Yang kedua, model Siska yang menguntungkan. Model Siska yang menguntungkan, kalau kita lihat Pak Chandra, ya kalau kita lihat beberapa perusahaan perkebunan itu memang tidak semuanya mempunyai Siska, tidak semuanya mempunyai Siska, karena di intern mereka pun masih ada perdebatan. Sebenarnya sapi ini di perkebunan sawit punya peran signifikan apa enggak sih? Jangan-jangan dia lebih banyak walaupun yang membantu untuk membersihkan rumput, tapi jangan-jangan kotorannya menimbulkan gulma. Nah, ini masih ada pikiran-pikiran seperti itu. Jangan-jangan sapi-sapi ini malah banyak memakan daun-daun atau tandan-tandan di sawit, mengganggu pertumbuhan sawit dan segala. Masih ada yang seperti itu. Namun ketika memang semua integrasi perkebunan sawit ini bisa mengembangkan breeding, kemudian dikawal dengan baik, dengan pengetahuan yang baik, seperti itu, kok saya yakin model itu jauh lebih menguntungkan, seperti itu Pak. Karena ya hasilnya nyata, tapi memang tadi hal-hal yang menjadi problematika harus kita tangani, terkait penyakit, terkait dengan kematian pedet dan segala macam ini, benar-benar harus kita lakukan. Role modelnya kita perbaiki. Yang sudah ada di Kalimantan juga banyak, kita kenal beberapa ini, kemudian di Lampung juga ada beberapa. Itu sampai sekarang alhamdulillah eksis, walaupun kalau ada perusahaan yang mungkin besar yang kemarin mengembangkan Siskanya cukup besar, sekarang berhenti, mungkin memang core utama usahanya bukan di sapi, tapi mungkin di bidang yang lainnya. Jadi kalau dianggap itu tidak signifikan atau mungkin tidak malah ribet dan segala macam, akhirnya dipakai. Cuma kalau kita yang memang berusaha di sapi, jauh mungkin Siska ini satu peluang yang memang cukup baik, walaupun memang harus kita perbaiki pelan-pelan kendala-kendala dan problematikanya. Itu sih Pak Chandra. Baik, terima kasih Dr. Joko. Ini berikutnya ada pertanyaan dari Pak Mulyadi Hasan dari Kalimantan Selatan, Dok. Beliau menanyakan berkaitan dengan nah ini pertanyaannya dari Pak Mulyadi Hasan. Terjadi keguguran, apakah kiranya disebabkan oleh lingkungan atau penyakit, genetik, dan inbreeding? Ini mungkin statusnya adalah breeding ya, breeding Dok, ini breeding Siska rakyat. Ya. Oke, terima kasih Pak Hasan. Keguguran memang banyak sekali terjadi penyebabnya. Satu, kalau agen-agen infeksi penyakit, tadi agen-agen infeksi banyak sekali yang menyebabkan keguguran. Contoh beberapa penyakit yang menimbulkan demam itu rata-rata juga menimbulkan keguguran pada sapi-sapi penting. Demam 3 hari, kemudian PMK itu kalau menimbulkan demam saja biasanya berisiko keguguran, jembrana dan segala macamnya. Tapi kalau lingkungan menyebabkan keguguran, harus kita lihat sebenarnya lingkungan menimbulkan keguguran kayaknya tidak secara langsung. Nah, mungkin ada faktor-faktor pemicunya seperti itu. Apa mungkin memang topografi tempat sehingga sapi untuk menjangkau pakan harus berlari, harus manjat, harus berjalan yang agak menyebabkan traumatik dan segala macamnya, terpleset segala macamnya, itu bisa. Jadi itu masuknya ke traumatika ataupun mungkin fisik ya, terkait fisik. Jadi sapi kepleset, terguling, jatuh dan segala macamnya, atau mungkin kakinya pincang, patah dan segala macamnya. Kemudian tadi yang kedua, maaf, yang kedua tadi apa Mas? Pertanyaannya? Pertanyaan sebenarnya cuma satu, Dok Joko. Apa kiranya disebabkan oleh lingkungan, penyakit, kemudian genetik? Kalau genetik crossbreed itu selama ini atau genetik
tidak ada korelasinya sih Pak ya. Tidak ada korelasinya genetik PO contoh angka kepentingannya, angka kegugurannya lebih tinggi atau si metal kegugurannya lebih tinggi. Selama ini belum ada peneliti yang ke sana genetik ada korelasinya dengan keguguran. Tetapi kalau inbreeding itu dugaannya ada. Inbreeding itu ya selain menimbulkan menghasilkan pedet-pedet yang lemah, pedet-pedet yang kecil, itu juga ada risiko di keguguran seperti itu inbreeding. Tapi jurnal-jurnal di internasional mungkin sudah ada, tapi kalau di Indonesia mungkin memang belum ada yang meneliti ke sana. Tapi intinya kalau inbreeding ini memang menghasilkan keturunan-keturunan yang lemah. Kan kalau di manusia pun nggak boleh kawin sedara kan seperti itu. Apalagi ya itu tadi anak mengawini anak laki-laki mengawini ibu dan segala macam sampai seperti itu kondisinya, itu yang tidak terkontrol. Dan salah satu kelemahan dari Siska itu memang performa reproduksinya agak kurang terkontrol. Salah satunya adalah keguguran ini. Keguguran tidak bisa terdeteksi. Kalau di satu lahan ada 200 ekor betina, kemudian bunting, kemudian ada janin yang fetus yang digugurkan, maka kita tidak tahu sebenarnya janin punya siapa kan seperti itu. Ini yang agak susah untuk dilakukan controlling kan seperti itu. Iya Mas Aldi. Seperti itu jawabannya Pak Hasan. Baik, terima kasih Dok Joko penjelasannya. Berikutnya ini sebelum ke Dokter Nani, saya ingin ke Pak Kunta Adnan terlebih dahulu, sambil mungkin Dokter Joko bisa sambil istirahat dan unjuk minum sebentar. Siap. Pak Kunta mungkin bisa sambil open mic supaya ada interaksi dengan kita, monggo Pak Kunta Adnan Sahiman, bisa saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya senang sekali ya dengar penyampaian dari Dokter Joko ya, yang sudah malam melintang di dunia persapian gitu. Jadi ini saya selaku orang awam nih, saya mau menanyakan gitu. Jadi tadi kan Dokter Joko udah nyambungin juga tentang gambaran peternakan di Australia gitu kan. Diketahui bahwa Australia itu dia bisa, yang dari beberapa informasi yang saya baca itu dia bisa produksi sampai 600 juta setahun gitu kan, terutama di wilayah utaranya gitu kan. Pertanyaannya, kita di Indonesia, kita sumber daya manusia kita punya, sumber daya alam kita punya gitu kan. Apalagi kalau kita lihat secara geografis, misalkan contoh di daerah sekitar Maluku dan Papua, kalau misalkan kita bilang sana kan populasinya mayoritas sapi Bali gitu kan. Di sana juga bebas PMK, di sana juga bebas jembrana sampai hari ini gitu kan. Kok tidak bisa seperti Australia gitu kan? Apa kendalanya sehingga tidak bisa seperti itu gitu? Kalau misalkan tadi Dokter Joko bilang dengan pengadaan pejantan yang 50 juta, rasanya sih itu bukan hal yang mustahil juga yang bisa kita lakukan gitu. Lantas hambatan dan tantangannya seperti apa gitu, khususnya di wilayah-wilayah timur Indonesia yang kalau kita bilang penyakit itu PMK jembrana itu juga ada gitu. Angka kalau dari beberapa teman yang di sana gitu kan, informasi juga penyakit reproduksi itu hampir tidak ada gitu. Jadi dokter hewan sapi di sana tuh banyak nganggurnya gitu, lebih banyak kasus-kasus hewan eksotik, kasus rabies dan lain-lainnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait swasembada sapi gitu kan. Kalau misalkan kita pemerintah Indonesia gitu ingin mentargetkan swasembada sapi, di pemerintahan yang baru ini misalkan Pak Prabowo menunjuk Dokter Joko jadi Menteri Pertanian gitu, atau Pak jadi Dirjen gitu, kira-kira langkah apa yang akan Dokter Joko lakukan gitu ya? Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab ya Mas Alfarisa. Jadi yang saya tahu dan saya dengar ataupun saya lihat, memang di Australia itu basisnya adalah mengembangkan peternakan dengan menaklukkan alam seperti itu, bukan kemudian memperbanyak SDM seperti itu. Bahkan ratusan sapi, ribuan sapi itu malah hanya dikelola 1 orang 2 orang. Tapi yang paling utama sumber menaklukkan alamnya itu memang produksi rumput di range-nya cukup banyak, cukup tinggi. Kemudian mereka nggak mikir lagi, mungkin kalau sudah musim kawin udah dilepaskan aja pejantan segala macamnya.
Walaupun mungkin kalau ada berapa persen keguguran segala macam itu ya tidak terlalu signifikan. Yang penting ketika mungkin musim-musim rumput banyak, kemudian dikembangbiakan, dibreedingkan, dikawinkan, kemudian nanti mereka bunting-bunting seperti itu. Nanti pokoknya 1 tahun itu hasilnya berapa. Jadi ketika musim-musim sudah mulai sedikit rumput, dipanen sapi-sapinya yang bakalang, yang winning segala macamnya. Kemudian nanti diekspor ke Indonesia, contoh itu seperti itu. Ya polanya seperti itu terus. Jadi satu orang punya ribuan hektar, bahkan mungkin ada stasiun itu punya jutaan hektar. Mereka sistemnya seperti itu, kawinnya kawin alami. Tetapi mereka punya riset-riset, salah satunya komposit. Mereka coba kawinkan Brahman dengan Angus, coba kawinkan dengan apa namanya Caroline dan segala macamnya untuk menghasilkan sapi-sapi terbaik. Komposit ini mungkin penelitiannya bisa sampai 5 tahun, sampai benar-benar contoh kalau nanti apa namanya Brahman dikawinkan dengan si apa namanya Caroline itu, nanti hasilnya anaknya menghasilkan karkas yang seperti apa, disukai nggak sama pasar di Indonesia, disukai nggak sama pasar di yang lainnya, kan seperti itu. Mereka sampai ke tahap itu. Jadi pertimbangannya breeding itu mereka adalah hasil yang nanti akan dihasilkan itu karakter diterima pasar apa tidak. Pertama, mudah apa tidak diterima pasar. Yang kedua adalah calving intervalnya salah satunya yang mereka ini. Mungkin kalau produktivitasnya bagus, menghasilkan karkas yang bagus, premium segala macam, tapi calving intervalnya bisa 1,5 tahun, itu mungkin mereka tidak akan melanjutkan risetnya kan. Jadi pertimbangannya ada dua seperti itu. Nah itu Pak Ustadz. Jadi memang apa namanya dua pertimbangan itu breeding. Yang paling utama mereka menaklukkan alam, jadi memanfaatkan alam. Dan safety-nya mereka salah satunya adalah safety-nya. Kita punya lahan yang luas, memang luas. Kemudian di contoh di tadi yang disampaikan di Indonesia Timur, di Papua segala macam di itu. Tapi safety apa tidak? Kalau kita lepas liarkan sapi 1.000 ekor kita, punya lahan yang cukup besar contoh, itu safety apa tidak? Nah itu yang mereka mungkin kalau harus berinvestasi mikirnya sampai ke situ. Apalagi mungkin kalau masuk sudah masalah tanah adat, kemudian ada konflik di masyarakat, nanti ada berkaitan dengan pemburu segala macam, apakah itu tidak mengganggu kan seperti itu? Memang secara umum lahannya luas contoh, tapi kepemilikan per orangnya belum tentu luas, belum tentu bisa memelihara sapi yang cukup banyak kan seperti itu. Kalau kita lihat, waduh, masih luas banget sih di Sumatera itu. Tapi jangan-jangan itu sudah kepemilikan lahannya satu orang mungkin 1 hektar. 1 hektar itu kalau pelihara sapi 10 ekor masing-masing, itu sudah agak kesusahan nanti mencukupi kebutuhannya. Kan seperti itu. Apalagi tidak semuanya ditanami dengan ya contoh rumput seperti itu. Nah, yang kedua, mungkin pertanyaannya nggak perlu dijawab karena saya tidak akan belum sampai ke sana kan seperti itu. Yang pasti kita coba berbuat yang monggo mengedukasi masyarakat, yang kita bisa, kita mampu, kita bantu. Permasalahannya di masyarakat cukup banyak, di peternak cukup banyak. Kalau kita hanya menjadi komentator tidak akan selesai masalahnya. Tapi kalau kita turun ke lapangan sambil membantu, menganalisa, memberikan masukan, mereka senang banget. Nah, gitu, seperti itu. Jadi contoh tadi beberapa kasus-kasus reproduksi, alhamdulillah kita aktif ke lapangan membantu, hasilnya cukup nyata. Angka kebuntingannya meningkat, calving interval cukup baik. Nanti baru kita ke sektor-sektor yang lain terkait dengan produksi, terkait dengan nutrisi pakan, dengan pendampingan seperti itu Pak Ustadz. Kalau nanti apa namanya diberikan yang lebih baik, lebih leluasa, ya mungkin akan berbeda lagi pandangannya. Yang pasti ya monggo, kita nggak usah saling menyalahkan, ini karena impor banyak, karena segala macam, tapi itu saling kerjasama untuk apa namanya kestabilan kestabilan di Indonesia, harga daging dan segala macam. Kalau kita harga daging naik jauh, peternak protes, konsumen protes. Tapi kalau mungkin karena contoh impor stop, ternyata harga daging naik karena banyak kita motongnya sapi lokal semuanya. Nanti yang teriak adalah konsumen.
Nah, ketika memang impor banyak, kemudian sapi lokal nggak begitu laku, nah itu butuh keseimbangan seperti itu. Apalagi kita lihat contoh ketersediaan sapi bakalan, sapi jantan itu lokal kita lebih banyak, hampir mayoritas itu untuk kurban, kan seperti itu. Mereka karena pengen mendapatkan harga lebih, jadi sapi-sapi jantan lebih banyak dimanfaatkan untuk kurban. Untuk kebutuhan hariannya sangat minim sekali. Kalau kita lihat, kita ke pasar-pasar hewan, para jagal atau jagal-jagal ini, RPH ini, para pemotong daging itu malah banyak mencari sapi-sapi betina majer, nah, seperti itu. Nah, kalau kondisinya terus-menerus seperti itu, ya nanti pabrik sapinya yang habis, kan seperti itu. Jadi agak rumit memang, keseimbangan ini yang diperlukan antara hubungan antara pengusaha, pemerintah itu memang harus benar-benar ya udahlah, saling butuh, saling, karena untuk masyarakat. Yang pasti kalau memang untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi, keluarganya, golongannya, ya tetap kita support itu. Itu Pak Ustadz. Terima kasih. Ya baik. Jadi untuk pertanyaan kedua tadi, jawabannya kita doakan supaya Dok Joko punya lebih banyak amanah dan tanggung jawab gitu. Baik, ini masih ada 2 pertanyaan Dok Joko. Yang pertama saya beranjak ke pertanyaan Dr. Nanik Gunung Kidul. Tadi beliau menanyakan untuk yang tadi Dok, perhitungan analisa breeding tadi. Sebentar, saya tadi 2 pertanyaannya. Untuk perhitungan breeding yang tadi Dr. Joko sampaikan, itu minimal sekiranya butuh berapa ekor gitu Dok untuk bisa mendapatkan keuntungan? Ya, terima kasih Mbak Yu, saya ini Mbak Nani. Kalau sekarang kita coba lihat seberapa banyak sih peternak kita, masyarakat kita yang sudah yakin bahwa peternakan itu menjadi usaha harian mereka, kan seperti itu. Atau memang masih menjadi usaha sampingan. Selama masih menjadi usaha sampingan, sambil nanam jagung, sambil nanam padi, mereka pulang bawa rumput, itu ya hasilnya juga akan kita lihat seperti itu, melihara 1 ekor, 2 ekor, nanti dikawinkan, hasilnya petet setahun, nanti tunggu 2 tahun baru bisa dijual, harganya lebaran haji 22 jutaan, seperti itu terus, seperti itu. Jadi kalau hanya berapa ekor yang harus minimal, ya agak susah ngitungnya. Kalau memang dihitung juga dengan kalau disamakan contoh dengan buruh harian dan segala macam. Kalau buruh tenaga kerja harian itu tukang bangunan sudah 100.000 dan segala macamnya, ya pasti ya minimal harus punya 5 ekor ke atas, kan seperti itu. Itu pun harus menyediakan rumput yang banyak. Kalau hanya disediakan rumput saja pun, 1 ekor sapi PO di Gunung Kidul berat 300, contoh itu 30 kilo per hari per ekor. Kalau 10 ekor aja sudah 3 kintal, kan seperti itu. Bisa nggak menyediakan selama 360 hari sampai dia benar-benar bunting dan melahirkan. Itu hanya sampai tahap pedet, belum nanti sampai tahap bakalan 2 tahun kemudian dan seperti itu. Tapi itu memang yang dilakukan di masyarakat kita seperti itu. Bahkan contoh ada peternak-peternak musiman di sekitar kami ini, peternak-peternak musiman yang mereka hanya menjalankan peternakannya, menggemukkan sapinya di bulan-bulan puasa. Mereka beli sapi-sapi bakalan, mereka 13,5, 14 juta itu, kemudian digemukkan sampai lebaran haji 3 bulan, 4 bulan itu mereka dapat bisa jual langsung ke jamaah masjid itu sampai 22 juta, 23 juta, pasar-pasar kurban normal ya mereka save per ekornya bisa 5 juta kan segala macam dalam kurun waktu hanya 4 bulan seperti itu. Dan mereka yang pilih seperti itu, setelah lebaran haji selesai, ya mereka sudah sama sekali nggak pelihara sapi, kan seperti itu. Nah, kalau memang dinilai bahwa breeding itu menguntungkan, ya mungkin mereka setelah pelihara sapi untuk korban akan pelihara breeding. Tapi ternyata sekitar kami itu ya kadang-kadang kosong lagi, nanti nunggu bulan puasa seperti itu. Ya itu. Jadi inilah yang menjadi, apalagi
tadi pekerjaan mereka pekerjaan sambilan, ada yang mohon maaf kuli bangunan dan segala macamnya. Yang kalau breeding mereka harus ngamati benar kapan sapi birahi kan gitu. Siang hari sapi birahi nggak ada yang di rumah, ibunya juga nggak ngerti sapi birahi kayak apa. Ternyata hari itu harusnya dia kawinkan karena ditinggal kerja di bangunan, akhirnya nggak terkawinkan ya. Ya itu nggak ada hasilnya. Ujung-ujungnya seperti itu. Dan selagi peternak kita masih peternakan menjadi sampingan, ya hasilnya akan seperti ini. Seperti itu Mbak Ayu. Yeah. Iya baik, ini karena keterbatasan waktu, Dokter Joko, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Dokter Wifki. Dokter Wifki bertanya, pada saat musim kering Dok, misalnya ada terjadi malnutrisi, kemudian reproduksi menurun, kemudian datang penyakit, edukasi apa nih Dok yang bisa kita sampaikan ke peternak untuk dapat memelihara sapinya dengan baik gitu, sehingga dapat diperoleh tingkat kesehatan dan reproduksi yang masih baik. Oke, biar saya baca dulu ya, Mas. Nggak usah ditutup, nggak apa-apa. Nah, jadi kekeringan menyebabkan malnutrisi, memang terjadi di banyak tempat, sehingga reproduksi menurun, rentan penyakit. Oke, edukasi yang kita sampaikan, coba yuk kita edukasi ke peternak. Contoh, menanam rumput-rumput ataupun tanaman-tanaman yang bisa kita simpan dalam jangka waktu panjang. Lahan-lahan yang kosong, lahan-lahan yang mungkin bisa ditanam di musim hujan, kita tanamin rumput-rumput itu. Contoh mungkin tebon jagung. Nah, tebon jagung itu kalau memang ada pangsa pasarnya jagung manis, contoh, ya nggak apa-apa, umur 65-70 hari jagungnya kita jual. Tebonnya kalau produksinya banyak, ayo kita ajari peternak untuk melakukan silase, melakukan fermentasi yang memang nanti di musim kemarau bisa kita kasihkan ke sapi, nah, seperti itu untuk suplai. Atau mungkin model-model yang lainnya, hai dan segala macam, atau jerami. Oh, teman-teman dari Gunung Kidul peternak itu nyari jerami, ada yang sampai Purworejo, ada sampai ke Sukoharjo dan segala macamnya, itu luar biasa. Nah, kalau memang bisa dilakukan, ya boleh dilakukan seperti itu. Musim-musim panen raya, perbanyak gudang, kemudian kita lakukan fermentasi, kita simpan jangka waktu panjang. Jadi nanti kita bisa pakai ketika musim kemarau. Atau ya membeli sapi mungkin tidak semudah memberi makan sapi. Kalau memang kapasitas kemampuan lahan kita hanya bisa cukup untuk memelihara 2 ekor dan itu optimal, nggak usah pelihara 5 ekor. Pelihara 5 ekor sama rata sama rasa, BCS-nya di bawah 2,5, yang penting 2 ekor tapi produktivitasnya tinggi. Itu saya yakin lebih menghasilkan, seperti itu. Nah, kemudian kalau nutrisinya tercukupi, pasti reproduksinya membaik. Itu sudah pasti. Reproduksinya membaik. Kemudian ya oke lah, kalau kita kasih edukasi lagi, Bu, Pak, nanti setelah melahirkan, sapi harus segera diberikan obat cacing, itu penting. Kan seperti itu. Atau mungkin Bapak, Ibu, untuk menjaga penyakit, sapi-sapi bunting kita vaksinasi. Karena kita itu, di sekitar kita, banyak virus, banyak penyakit dan segala macamnya, kita nggak enjoy, sapi nggak enjoy, sapi terancam, makanya harus dilakukan vaksinasi. Makanya sapi-sapi bunting tua kita vaksinasi. Begitu melahirkan, ada antibodi dari induk yang bisa diturunkan ke pedetnya. Kemudian nanti sampai dia pedetnya bisa disapih, maka setelah disapih nanti dia bisa dilakukan vaksinasi. Itu caranya seperti itu untuk menjaga kesehatannya. Nah, kemudian ya coba kita perbaiki lagi kondisi-kondisi yang lainnya. Kalau kita punya sapi 5 ekor, sapi 5 ekor, kemampuan kita hanya melihara 4 maksimal optimal, oke, berarti ada salah satu yang mungkin tidak diprioritaskan. Kualitas pakan terbaik, kualitas perawatan yang terbaik, kasihkan kepada status-status sapi yang butuh perhatian lebih. Sapi induk bunting tua, kemudian pedet, itu harus prioritas seperti itu. Jadi kalau kita punya contoh punya tebon jagung, itu ya udah tebon jagungnya kasihkan ke induk yang bunting tua, kemudian induk yang menyusui, kan seperti itu. Supaya nanti BCS-nya tetap terjaga, air susunya tetap banyak, pedetnya tetap gede. Sementara yang di nomor 2 kan boleh mungkin darah atau yang bunting muda, oke lah, karena tidak cukup semuanya tebon jagung, maka yang darah atau bunting muda kita kasih jerami nggak apa-apa, kita kasih king crest juga nggak apa-apa, kan seperti itu.
Jadi nanti skala prioritas mungkin seperti itu. Jadi menurut saya kalau kita hanya mampu potensi lahan kita hanya mampu untuk merawat 5 ekor, nggak perlu kita punya 10 ekor, kan seperti itu. Orang akan melihat, oh 10 ekor kurus-kurus, berarti oh selama ini ngerawat sapinya kurang bagus. Mending 5 ekor tapi super-super, bunting semua, anaknya setahun beranak sekali, itu justru lebih apa namanya terlihat indah seperti itu. Itu ya Bu Dokter ya. Iya, baik. Terima kasih Dok Joko. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah selesai terjawab ini, dan peserta webinar pada sore hari ini alhamdulillah cukup bervariasi Dok. Saya infokan mulai dari kolega yang praktisi di bidang peternakan, breedernya juga ada, kolega akademisi juga ada, teman-teman yang adik-adik mahasiswa dinas peternakan. Jadi alhamdulillah diversitasnya cukup bervariasi, dan semoga apa yang Dr. Joko sampaikan tadi bisa menjadi tambahan pengetahuan dan keilmuan bagi kita semuanya. Ini karena waktunya cukup terbatas Dok, saya mohon izin Dr. Joko mungkin bisa memberikan semacam closing statement atau closing informasi yang mungkin bisa menjadi notes bagi kolega peserta semuanya. Monggo Dr. Joko. Iya, terima kasih Bapak Ibu semuanya, waktunya sore kali ini untuk peternakan sapi di Indonesia itu yang memperkuat peternakan Indonesia salah satunya adalah smallholder atau peternak rakyat. Nah, peternak rakyat di kita sebagai petugas-petugas kesehatan hewan peternakan, ayo sekarang kita lebih peduli lagi seperti apa sih yang mereka sebenarnya butuhkan. Dan pasti dengan meningkatkan skill kita, meningkatkan kemampuan kita, kemudian sekarang kita bisa memberikan edukasi dari semua sisi. Kita bisa punya konten-konten YouTube segala macamnya. Nggak usah diniatkan dapat monetisasi banyak dan segala macamnya. Tapi dengan seperti itu minimal kita bisa mengetahui permasalahannya. Nah, saya dengan dokter sapi di YouTube itu mendapatkan cukup banyak informasi-informasi dari seluruh Indonesia, dari Aceh, kemudian di Papua dan segala macamnya. Itu masuk. Dan ini kadang yang kemudian kita follow up, kita sampaikan ke contoh kalau di wilayah Balai Veteriner di Maros ya kita sampaikan ke sana, kalau di Medan ya kita sampaikan ke sana. Itu informasi-informasi seperti itu. Jadi mari kita tingkatkan skill kita, kepedulian kita. Kalau kita cukup diberikan kecukupan rezeki, kita cukupkan segalanya, masih ada saudara-saudara kita peternak yang mungkin ya tidak harus diberikan rezeki dari kita, tapi minimal kita dampingi dari hati ke hati, itu cukup membantu mereka untuk bisa eksis, kan seperti itu. Karena sebenarnya mereka tulang punggung kita, dengan mereka hubungannya harus sama-sama. Kalau tidak ada mereka, kita juga tidak ada peranan seperti itu. Nah mungkin itu, mari semuanya saling membantu ke mereka. Ikhlas insya Allah, namanya rezeki akan sudah dibagi sedemikian adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan mohon maaf apabila ada foto-foto atau gambar-gambar yang mungkin saya mengambil beberapa yang dipunya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Dr. Joko atas sharing informasi, sharing pengalaman, dan juga sharing pengetahuannya. Sekali lagi, semoga yang disampaikan tadi bisa menjadi tambahan pengetahuan dan semangat bagi kita semuanya untuk berkontribusi melalui bidangnya masing-masing. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Joko dan juga kepada peserta webinar pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan dulu sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dok Joko. Sami. Turun Mas Joko. Sami Pak. Kapan bisa ketemu Pak Joko? Ini udah ketemu ini.